Halo kawan-kawan. Nah, kita lagi berada di perkebunan kelapa sawit dengan luas lahannya masih 1 hektar. Nah, pada pertemuan kali ini saya tetap mengedukasi semuanya. Nah, di video saya sebelumnya saya katakan jangan menanam bibit abal-abal ataupun bibit tidak jelas asal usulnya, karena itu termasuk dalam petani goblok. Nah, di video itu ada saja yang berkomentar, "Alah, kamu itu tahu apa tentang sawit? Kamu itu masih bocil, kamu itu masih pemula, tahu apa tentang semua itu?" Nah, saya jawab di sini. Untuk mendapatkan informasi kawan-kawan, tidak mesti dari orang yang lebih tua, orang yang lebih dewasa, tidak mesti dari orang-orang tersebut, dari bocil sekalipun. Kalau memang informasi ataupun yang mereka bawa itu benar, apa salahnya kita terima? Tidak ada salahnya daripada kita mengikuti kata orang yang lebih tua tapi tidak jelas. Nah, tapi tidak jelas. Kalau memang apa yang bocil sampaikan itu benar nilainya, apa salahnya kita ikuti? Apa salahnya kita ikuti dengan lega hati, dengan legowo? Apa salahnya? Tidak ada salahnya kawan-kawan ya. Nah, saya kemarin mengatakan petani sawit zaman sekarang kalau masih menanam bibit abal-abal, bibit cabutan, itu petani yang tergolong goblok, tidak cerdas. Nah, di situ saya menyatakan bahwa itu petani yang zaman sekarang, bukan saya menyalahkan petani-petani yang zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu kenapa mereka menanam bibit abal-abal? Karena memang untuk mendapatkan akses bibit unggul, untuk mendapatkan informasi bibit unggul itu sangat susah didapat. Nah, karena mereka pada zaman itu lahan ada cuman tidak dimanfaatkan. Nah, mereka tanamlah dengan bibit apa adanya. Mereka tanam dengan bibit apa adanya. Nah, kalau sekarang menyebutnya lebih gampangnya bibit abal-abal. Nah, mereka tanamlah, tapi saya tidak menyalahkan karena zamannya itu memang susah. 20 tahun yang ke belakang, 30 tahun ke belakang itu untuk mendapatkan akses bibit unggul itu hanya orang-orang tertentu. Susah, memang payah memang kawan-kawan ya. Emang orang-orang yang tergolong cerdas yang mendapatkan bibit unggul pada masa itu. Nah, kalau sekarang di zaman yang serba canggih nih kawan-kawan, untuk mendapatkan akses bibit unggul itu sangat gampang. Nah, sangat gampang. Kenapa saya katakan kalau masih ada yang menanam bibit aba-aba, bibit cabutan itu tergolong goblok? Karena sekarang ini sangat gampang banget untuk mendapatkan itu bibit bibit unggul. Nah, terserah bibit unggulnya itu apa, PPKS Simalungun, PPKS 540, yang Ngambi, terserah, banyak lagi jenisnya. Nah, untuk kisaran harga kawan-kawan, kisaran harga kalau memang kita tidak mampu untuk membeli bibit yang siap tanam, itu memang tergolong mahal. Kalau yang siap tanam itu kalau di sini paling murah 50 45 itu sudah tergolong murah yang siap tanam. Nah, kalau memang kita belum mampu untuk membeli bibit yang siap tanam, nah apa salahnya kita membeli kecambanya? Kecambanya gampang. Ada yang harga 8.000, 9.000, 10.000, 12.000, 15.000, ada yang 30.000. Nah, kalau memang kita tidak mampu untuk membeli yang siap tanam, apa salahnya kita membeli kecambanya? Nah, kita buat planning, kita buat rencana. Ada luas lahan 1 hektar. Nah, kalau memang tahun ini kita belum mampu untuk membuka lahannya, nah kita beli bibitnya dulu. Paling kalau memang kita beli kecamba untuk luas 1 hektar itu kawan-kawan, paling 200 cukup kawan-kawan, enggak 200, paling sejuta lebih sedikit untuk kecambanya. Kita kecamba semai sendiri, kita rawat dengan bagus, kita rawat dengan bagus. Nah, nanti ketika setan baru kita tanam, daripada kita ada lahan sekarang, kita buka bibitnya nggak ada, kita mau beli uangnya nggak ada, terus kita carilah bibit abal-abal, carilah bibit cabut-cabutan. Nah, salah itu kan, salah, saya bilang salah. Mendingan sabar dulu lah. Kalau memang belum ada biaya, sabar dulu, beli kecamba dulu.
nggak apa-apa nunggu setahun daripada kita nanti menyesal dengan puluhan tahun. Percaya kata saya, puluhan tahun nanti bakalan menyesal. Puluhan tahun bakal menyesal. 8 tahun, 10 tahun. Memang bibit cabutan itu ketika masih usia 3 tahun dia masih seperti bibit unggul. Ketika 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nanti ketika 6 tahun sudah bisa kita melihat performnya, kawan-kawan. Nah, bakalan tidak produktivitas. Nah, kalau bibit unggul itu semakin dia tinggi, semakin dia usianya, semakin dia itu bobotnya semakin berat, buahnya semakin banyak. Gitu ya kanan. Nah, percaya kata saya kawan-kawan ya, kalau memang edukasi ini masih belum membuka hati nurani kita untuk dalam bertani sawit, masih ada rasa kecewa, ya sudah, abaikan saja ya kawan-kawan ya. Nah, ini hanya sekedar edukasi untuk kita semua. Semoga ada nilai manfaatnya. Salam petani sawit Indonesia.